Baik ya, jadi terkait dengan jenis-jenis pengukuran ini kita nanti akan mengukur tinggi dan berat badan ya, itu terkait dengan antropometrik ya. Kemudian juga ketebalan lemak ya. Anda otomatis nanti menggunakan skin caliper itu ya. Kemudian juga untuk kita nanti akan mengukur volume paru. Ya mungkin apakah menggunakan capacity meter atau yang lain-lain, saya tidak tahu. Nanti dicek di laboratorium Anda peralatan apa yang siap. Kemudian kapasitas paru maksimal juga ya. Silakan apakah nanti di lapangan dengan menggunakan tes VO2 max ya, apakah dengan menggunakan yang lain ya, silakan nanti dikomunikasikan dengan Pak John dan Ibu Mei. Nanti di fleksibilitas togok ya, bukan fleksibilitas togok saja tapi fleksibilitas ya. Ini mungkin nanti dihapus karena otomatis fleksibilitas itu banyak sekali. Ya kalau fleksibilitas togok kan hanya salah satu. Ada kita bisa menggunakan sit and reach atau bisa juga menggunakan standing transflexion meter atau juga nanti bisa menggunakan Martin type atau juga menggunakan flexometer, goniometer dan segala macam. Itu untuk mengukur yang namanya fleksibilitas ya. Kemudian juga nanti keseimbangan statis atau mungkin juga keseimbangan dinamis. Itu banyak alat ukur yang bisa kita gunakan, apakah dengan menggunakan Pirot ataukah dengan menggunakan balok atau juga dengan menggunakan macam-macam caranya ya, apakah dengan lompat-lompat di garis-garis tertentu untuk mendapatkan keseimbangan statis ya, bisa juga dengan mata tertutup ya, posisi keseimbangan dan segala macam itu. Nah, nanti juga untuk daya tahan otot perut ya atau daya tahan otot tubuh bagian atas, ini yang mungkin Pak John sudah melakukan sebagiannya, tapi nanti ada kalau daya tahan itu saya biasanya bukan daya tahan tapi saya kasih nama daya tahan kekuatan ya. Daya tahan kekuatan otot perut, katakanlah Anda biasa dengan menggunakan sit up ya, untuk punggung biasanya back up ya, ataukah apa itu Spiderman dan segala macam ya. Nanti untuk daya ledak atau tungkai ya, ini berarti otomatis untuk mengukur power. Apakah Anda menggunakan jam MD ataukah Anda menggunakan Margarian Clementes ya, ataukah Anda menggunakan vertical jam ya, ataukah Anda menggunakan juga standing transflexion meter atau bentuk yang lainnya. Itu banyak sekali untuk menggunakan itu ya. Atau juga untuk kekuatan peras ya, berarti Anda menggunakan macam-macam dinamometer itu ya. Jadi kalau kekuatan peras itu, kalau otot lengan berarti kita menggunakan hand grip dinamometer itu. Tetapi kalau menggunakan kekuatan ekstensor otot punggung berarti Anda menggunakan back and leg dinamometer, bagaimana meluruskan punggung atau bagaimana melakukan gerakan flexor untuk tungkai ya. Lalu juga katakanlah untuk kekuatan menarik, tadi saya bilang ya, di dada sini ada menarik dan juga mendorong, itu berarti kita menggunakan expanding dinamometer ya. Lalu kalau misalnya kecepatan lari, rata-rata orang menggunakan stopwatch ya. Tetapi juga ada banyak alat ukur yang lain di samping untuk mengukur kecepatan lari, tetapi juga ada kecepatan anggota tubuh yang lain, kecepatan memukul, kecepatan smash, kecepatan segala macam itu bisa diukur dengan apakah itu speed gun, apakah itu apa namanya itu fotogetmeter dan macam-macam bentuk alat-alat untuk mengukur kecepatannya. Kalau kelincahan banyak sekali. Anda bisa menggunakan lari bolak-balik atau juga menggunakan shuttle run ataukah dot drill, down the line drill, heksagonal, ataukah kemudian tes Illinois dan segala macam, banyak sekali untuk koordinasi dan segala macam ya. Kemudian daya tahan anaerobik, Anda juga bisa dengan macam-macam bentuk tes, tapi juga dengan alat-alat ya di laboratorium Anda bisa untuk mendapatkan data-data anaerobik, juga kapasitas aerobik maksimal yang tadi saya bilang ya, bisa juga dengan menggunakan VO2 max, bisa juga dengan menggunakan tes blip
ya, atau juga bisa dengan tes Balke dan macam-macam, termasuk tes kebugaran jasmani. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Ya, saya kembalikan kepada Anda semua. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, dipersilakan. Ya, kalau tidak, maka kita